Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, pecinta ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu, sukses selalu, dan dagangannya laris, keluarga tentrem, dan semuanya sukses. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila dan lele, khususnya ya, hari ini saya akan menjawab pertanyaan tentang pilih mana antara pelihara lele dengan nila. Jadi ini pertanyaan yang sering masuk di inbox, juga penyerta pertanyaan yang terkadang masuk di komentar-komentar YouTube. Jadi teman-temanku semua, pecinta ikan nila dan lele, di jawaban ini saya harus berusaha jujur, juga berusaha seteliti mungkin. Artinya saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya tentang pemeliharaan lele dan nila, karena dua-duanya sudah saya alami semuanya ya teman-teman. Jadi saya akan membuat analisa saya pribadi, nanti terserah teman-teman seperti apa, terserah. Ini bukan berarti saya condong ke A, condong ke B. Jadi seperti ini, ada beberapa tahapan dalam pemeliharaan. Yang pertama itu saat masih larva, kemudian baby ya, kemudian remaja, kemudian siap panen atau siap konsumsi. Jadi itu ya teman-teman, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama saya akan berbicara tentang lele dulu. Lele saat masih pemijahan. Pemijahan lele ini tidak seperti nila. Saya kira di poin pertama, pemijahan itu lebih rumit lele ketimbang nila. Karena saya dulu juga pernah melakukan pemijahan lele. Saya memiliki indukan yang besar ya. Saya lakukan pemijahan, termasuk sudah saya suntik saat itu dengan Ovaprim, dan akhirnya bertelur juga. Tapi tidak boleh sembarangan penanganan pemijahan. Pertama, lele harus menggunakan ijuk atau media lain yang bisa untuk menempelkan telur ya, bisa karung bekas, bisa ijuk atau media lain lah, itu bisa. Yang jelas untuk menempelkan telur betina, lalu nanti akan disemprot oleh sperma dari ikan lele pejantan. Itu satu. Kalau nila itu tidak perlu seperti itu ya. Misalkan kita mau lebih aman, memang kita pisahkan seperti lele, tapi tidak perlu ada media seperti halnya sabut kelapa, seperti halnya karung, seperti halnya ijuk, itu tidak perlu. Nila cukup dicampurkan, nanti begitu berjodoh dia akan mengeluarkan telurnya saat terangsang, kemudian ada semprot, dibuahi, dan diengkrami di dalam mulutnya. Itu satu. Jadi poin yang pertama, saya lebih cenderung lebih mudah nila dalam pemijahan. Nomor dua adalah fase penetasan atau perawatan sekaligus perawatan burayak. Perawatan burayak lele dulu saya ngalami itu di awal penetasan itu memang pakan agak sedikit lebih rumit daripada nila, karena tidak bisa langsung memakai pelet. Walaupun banyak juga yang memakai pelet, namun banyak yang tidak berhasil. Termasuk saudara saya di Jawa juga, dia penetasan ya, dia mengatakan juga di awal-awal penetasan itu agak rumit untuk masalah pakan. Kalau nila itu tidak terlalu rumit. Di saat sudah penetasan ya, tinggal kita kasih pakan pelet yang ukuran kecil atau yang tepung, atau misalkan besar, agak sedikit besar tapi dibibis, itu sudah beres, asal protein tinggi. Jadi poin yang kedua, tetap masih saya lebih memilih nila. Tapi sekarang saya tetap masih pelihara lele ya, sekarang masih ada, walaupun cuma 1000 ya. Kemudian perawatan burayak nila dengan lele ini saya kira juga masih rumit lele. Jadi lele ini dari usia kecil ya, dari usia kecil sampai besar, itu tingkat kanibalismenya sangat tinggi. Dan brokoh itu congok, brokoh itu rakus. Makanya ini mengakibatkan perawatan agak rumit. Kenapa seperti itu? Ya karena kadang kita terlalu rumit untuk menakar pakan. Jadi lele kadang sudah kenyang pun dia akan terus makan, tos, sehingga sering terjadi di masa baby sampai remaja itu lele gampang sekali pecah perutnya, pecah empedunya, dan seterusnya. Kalau nilai ya bisa juga seperti itu, namun
nila ini lebih mudah diatasi dikarenakan apa? Dikarenakan nila ini usia baby sampai remaja, dia makan bisa kita bantu dengan daun-daunan, tidak seganas lele. Lele saya kira harus sangat penting untuk memberikan pakan yang tinggi protein. Kemudian di masa-masa remaja ini kalau lele dia sudah mulai menurun kesusahannya, kerumitannya sudah mulai menurun. Jadi inilah di masa-masa remaja mungkin akan mulai imbang ya. Jadi di masa remaja lele ini daya tahan tubuh lebih kuat ya, dia akan lebih kuat, dan tapi makan tetap masih rakus, sehingga kebutuhan pakan dia akan semakin banyak. Tapi sudah mulai ketahanan tubuhnya sudah mulai tinggi, sudah mulai lebih. Namun juga tetap perawatan air sangatlah perlu. Kalau nila ini kalau misalkan kepadatannya itu lumayan melebihi ya, misalkan 1 meter lebih dari 50, ini memang yang terbagus itu dibantu dengan aerator. Kalau di bawah itu tidak masalah, yang penting air bagus. Jadi ini sudah imbang. Kalau lele dia tidak terlalu banyak butuh oksigen yang sangat banyak seperti nila. Kalau nila memang agak lebih sedikit butuh banyak oksigen, tapi itu masih bisa diatasi dengan cara mengurangi kepadatan tebar ikan itu sendiri. Kemudian masalah pakan sebelum panen ya. Masalah pakan saya kira masih unggul nila. Kenapa seperti itu? Karena lele laki-laki dia akan kalau lele laki-laki dia sangat boros makannya, terus sampai panen dia akan boros, sehingga kalau telat makan dia akan kanibal. Dan lele sangat sedikit pengaruhnya apabila hanya memakai pakan tambahan seperti halnya sisa roti, sisa mie rebus, atau sisa-sisa yang lain, daun-daunan. Selain sangat sedikit perubahannya, juga ya hampir malah kadang tidak mau dikasih daun-daunan. Sedangkan nila itu dia kalau misalkan kita sehari 2 hari kita puasakan itu masih terkendali, karena nila ini ya dia masih bisa makan lumut-lumutan yang ada di dinding-dinding kolam. Nah, kemudian masa pemeliharaan. Nah, ini untuk masa pemeliharaan ya. Masa pemeliharaan itu memang masih unggul lele. Karena lele itu ya, lele ini kalau saya itu dulu 3 bulan sudah habis semuanya. Kalau nila memang kalau nila itu sangat jarang sekali 3 bulan sudah bisa panen total. Paling umumnya ya 5 bulan sampai 6 bulan baru bisa terpanen total. Kalau masa pemeliharaan masih unggul lele, saya akui masih unggul lele. Kemudian harga itu masih unggul nila. Jadi kalau saya jual untuk lele itu per kilo 18 sampai 20.000 per kilo. Kalau nila itu diangkat 30.000. Jadi masih tinggi nila. Jadi kemudian masih ada lagi setelah harga itu adalah penjualan. Kalau penjualan di daerah saya harus jujur, di sini masih tinggi lele ya. Sini masih tinggi, permintaan untuk lele itu lebih tinggi. Walaupun selama ini yang saya miliki nilai itu cepat habis, tapi untuk keseluruhan lele itu lebih cepat habis. Jadi itu adalah beberapa perbedaan keunggulan dan kelebihan daripada ikan lele dan nila. Jadi teman-teman nanti silahkan memilih antara berbudidaya nila dan lele, kira-kira yang cocok di mana. Silahkan, semuanya bisa mendapatkan untung, semuanya bisa mendapatkan hasil dengan baik apabila memang pemeliharanya itu sungguh-sungguh, di-manage dengan baik, dikontrol dengan baik. Insya Allah pasti akan dapat hasil, karena dua-duanya sudah pernah saya jalani. Kalau lele sekarang memang saya tidak banyak seperti dulu, karena ada banyak faktor. Karena lingkungan saya ini bukan merasa, tapi saya merasa tidak enak sendiri, karena lele itu cenderung agak bau, jadi seperti itu. Kalau nila dia tidak ada bau sama sekali. Jadi itulah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dari apa yang saya sampaikan. Ini dari hati saya pribadi ya, dari pengalaman saya sendiri, kejujuran saya. Kalau kemudian ada yang berpendapat lain itu tidak menjadi soal.
Barangkali ini saja, terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi rezeki, dan berbagi rezeki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Saya kasih makan ikan lele dulu.